Quran Surat Al-Imran ayat 197. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mata'un qalilun summa ma'wahum jahannamu wa bi'sal mihad. Kesenangan yang sedikit, kemudian tempat kembali mereka ialah jahanam, dan alangkah buruknya tempat ketetapan itu. Kesenangan yang sedikit, kemudian tempat kembali mereka ialah jahanam, dan alangkah buruknya tempat ketetapan itu. Tadi kita katakan bahwa kedua ayat ini ialah peringatan kepada kaum yang beriman sebagai lanjutan obat penawar hati bagi mereka. Sebagai lanjutan permohonan mereka yang dikabulkan, bukanlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang ditegur. Jangan terpesona oleh keleluasan kafir-kafir itu. Menurut riwayat dari Qatadah, sampai beliau menutup mata, tidak pernah sekalipun beliau terpesona oleh keleluasan dan kemegahan orang-orang yang kafir. Kata ahli tafsir, turunnya ayat ini ialah karena kaum musyrikin Mekah luas perniagaan mereka sampai ke Taif dan ke Syam dan banyak yang kaya. Sedang orang-orang muslimin tidak dapat berbuat demikian sebab selalu diintip dan dijaga oleh kaum musyrikin dan selalu diganggu kalau terjadi yang demikian. Sehingga ada orang muslimin yang mengeluh berkata, musuh-musuh Allah hidup senang, banyak harta, padahal kita sudah hampir mati, kurang makan dan kepayahan. Lalu turunlah ayat ini sebagai bujuk penawar bagi kaum yang beriman. Dikatakanlah dalam ayat ini bahwa keluasan dan kemegahan mereka jangan memesona kamu, karena itu hanyalah kesenangan yang sedikit atau bekal kekayaan yang sedikit saja. Sedikit jika diingat bahwa kedaulatan mereka tidak lama lagi pasti runtuh. Kalau mereka mati sebelum kedaulatan mereka runtuh, sedikit juga namanya kesenangan itu sebab mereka tidak mendapati zaman kejayaan iman. Apatah lagi kalau mereka berusia panjang hingga dapat melihat dengan mata kepala sendiri kenaikan Islam dan keruntuhan mereka. Keleluasan dan kesenangan mereka itu hanya sedikit, sebab hidup di dunia pun hanya sebentar. Di akhirat, jahanamlah yang tersedia untuk mereka, karena tujuan hidup dunia mereka hanya semata-mata dunia. Ayat ini pun dapat menjadi benteng peneguh hati bagi kaum yang beriman dalam menegakkan cita-cita, sedang mereka berhadapan dengan kesombongan orang yang sedang mendapat angin. Di dalam Al-Quran, Allah telah menceritakan si Korun yang kaya raya. Surat Al-Qasas ayat 76 sampai ayat 83. Bagaimana pongahnya Korun, hilir mudik dengan hartanya. Demikian kaya rayanya sehingga untuk mengangkut anak kunci perbendaharaannya saja diperlukan satu rombongan orang-orang yang kuat teguh yang terbungkuk punggung mereka memikulnya. Banyaknya orang yang lemah iman terpesona oleh kekayaan Korun dan timbul angan dalam hati, kapankah agaknya mereka akan dapat kesempatan seperti kesempatan Korun. Akan tetapi orang yang berilmu dan berpengalaman karena iman tidaklah terpesona oleh kenaikan Korun yang tidak wajar. Dia pasti runtuh. Tidak berapa lama kemudian runtuhlah Korun. Terbenam dia bersama harta bedanya ke dalam lumpur kehinaan yang tidak dapat dibangkitkan lagi. Tidak seorang pun yang dapat menolongnya. Orang-orang yang tadi berebut-rebut mengerumuninya laksana semut mengerumuni manisan, karena manisan telah habis mereka pun lari. Iman memberi cahaya dalam hati seorang sehingga dia tidak akan terpesona oleh mondar-mandirnya orang yang telah memungkiri Allah di muka bumi. Orang yang beriman tahu bahwa hal yang demikian tidak akan lama.
teringatlah saya sebuah kisah yang disampaikan kepada saya oleh sahabat saya menurut Buya Hamka. Almarhum Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim tentang sesuatu hal yang beliau saksikan berkenaan dengan ayah dan guru saya Syekh Abdul Karim Amrullah pada zaman Jepang. Kiai Wahid Hasyim berkata, ketika itu Jepang di puncak kemegahan dan kesombongannya. Atas anjuran Jepang, kami para ulama harus mengikuti latihan-latihan yang diadakan. Mereka mengajarkan kepada kami tentang perang Asia Timur Raya, tentang Hakko Ichiu, dan lain-lain. Akan tetapi kami sendiri pun tidak ketinggalan mengambil peluang mendatangkan ulama-ulama yang kami cintai untuk menyelang-nyelingi kursus Jepang dengan pegangan agama yang sejati. Lalu tibalah giliran kami untuk mendatangkan ayah saudara. Demikian Kiai Wahid Hasyim. Beliau pun datang dan kami semuanya telah duduk di tempat kami masing-masing, hendak mendengarkan ceramah yang akan beliau berikan. Opsir-opsir Jepang dengan pedang-pedang samurainya turut hadir. Beliau tampil ke depan akan memberikan ceramah dan kami telah duduk hendak mendengar. Kami semuanya hening, dalam hati bertanya apa gerangan yang akan disampaikan oleh orang tua ini. Dalam suasana yang seperti ini, dalam keadaan hidup dan iman rasa tertekan. Setelah itu beliau berhenti sejenak. Lalu beliau baca ayat ini. La yagurannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad. Matang qalilum summa ma'wahum jahannamu wa bi'sal mihad. Berkata Kiai Wahid Hasyim seterusnya, kami semuanya terpaku mendengarkan ayat ini beliau baca. Satu demi satu kalimat itu laksana dituangkan ke dalam hati kami. Ada beberapa kawan yang menangis. Sesudah itu beliau meneruskan sepatah demi sepatah dalam bahasa Arab, menafsirkan ayat itu. Kata Kiai Wahid selanjutnya, orang-orang Jepang yang hadir terdiam saja dan tidak ada yang berani menanyakan apakah yang sedang diceramahkan oleh ayah saudara. Tidak pula seorang jua pun antara mereka yang menanyakan kepada kami apa isi ceramah itu, sebab dilihatnya wajah kami semuanya sangat terpesona. Tidak pula ada antara kami yang menerangkan kepada Jepang-Jepang apa isi ceramah itu. Sekian ingat saya tentang cerita Kiai Wahid Hasyim almarhum tentang beberapa besar pengaruh ayat ini kepada orang-orang mukmin yang dipaksa keadaan harus hidup dalam suasana yang dipaksakan atas diri mereka. Betapapun keadaan, tetapi persediaan jiwa mereka masih tetap ada. Mereka tidak terpesona dan tidak silau oleh keleluasaan orang yang kafir yang sedang dapat angin. Iman mereka memberi petunjuk bahwa itu tidak akan lama, namun yang akan menang dan kekal hanyalah kebenaran jua. Kadang-kadang kita saksikan kejatuhan itu dengan mata kepala kita sendiri, sebagaimana orang Islam pada zaman Nabi menyaksikan kucar-kacirnya kemegahan Quraisy sesudah kekalahan mereka di Perang Badar. Sejak itu mereka terus menurun dan menurun. Harta mereka yang mereka kumpulkan bertahun-tahun menjadi rampasan kaum muslimin. Setengah kaum muslimin mati lebih dahulu sebelum melihat kehancuran musuh-musuh Allah. Lalu datanglah ayat lanjutan ini.